Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswi SMK Negeri 3 Bengkalis yang bernama Anissa Mutiara Ramadhani, yang dimana saat ini saya duduk di kelas 10 TJKT 1. Di video ini saya akan menyampaikan apa sih alasan saya mendaftar di SMK Negeri 3 Bengkalis ini, dan saat lulus nanti saya akan berkuliah di mana, dan saat kuliah nanti saya akan bekerja di mana dan sebagai bidang apa. Seperti yang saya bilang tadi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih alasan saya masuk ke SMK Negeri 3 Bengkalis ini. Saya mendaftar di SMK Negeri 3 Bengkalis ini karena saya tertarik dengan jurusan yang ada di sekolah tersebut, yaitu Teknik Jaringan Komputer atau sering dibilang TJKT. Saya menyukai jurusan TJKT karena saya tertarik dengan komputer dan beberapa hal lainnya yang mungkin belum saya pelajari. Untuk kuliah, mungkin saya akan mendaftar di kampus Politeknik Bengkalis dan mengambil bidang IT. Karena saya berasal dari jurusan TKJ, yang dimana jurusan tersebut searah dengan pengetahuan saya mengenai ilmu teknologi yang saya pelajari pada masa SMK itu. Dan pekerjaan, untuk pekerjaan saya akan mengambil pekerjaan yang sesuai dengan keahlian saya, yang dimana pekerjaannya berkaitan dengan komputer, seperti sekretaris, administrator, dan masih banyak lagi. Yang penting pekerjaan tersebut halal. Baiklah, setelah saya memberi beberapa alasan saya mengenai pendaftaran di SMK, kuliah, dan pekerjaan, sekarang saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah saya pelajari saat ini dengan Ibu Osmeli Eskom. Oke, di materi pertama saya akan menyampaikan materi K3LH. Apa sih K3LH itu? K3LH adalah keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerjaan atau karyawan dengan tujuan agar para pekerja dapat dengan aman dan selamat dalam bekerja. Contoh-contoh penerapan K3LH di lingkungan. Kerja penggunaan alat pelindung diri atau APD, memastikan karyawan menggunakan APD yang sesuai saat bekerja dengan potensi risiko tinggi. Inspeksi rutin. Melakukan inspeksi rutin terhadap peralatan kerja dan fasilitas untuk mengidentifikasikan potensi bahaya dan kerusakan. Baiklah, berikut adalah APD pada salah satu pekerja. Pelindung kepala, pelindung mata, pelindung wajah, pelindung tangan, dan pelindung kaki. Ada juga yang disebut dengan gelang anti-statik yang biasa digunakan oleh para pengguna ilmu teknologi. Baiklah, berikut ini adalah beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan bidang IT. Database Administrator, Product Manager, Cybersecurity, Network Engineering, UI atau UX Design, IT Support. Teknologi serat optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Data center. Data center atau lebih dikenal dengan pusat data merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Information security. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang pengelolanya. Tujuan pembuatan agar sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Internet of Technology atau biasa disebut dengan IoT.
Ia merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagai data, remote control, dan sebagainya termasuk juga pada benda di dunia nyata. IPv 6 atau biasa disebut dengan Internet Protocol version 6. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet, protokol komunikasi yang menyediakan sistem identifikasi dan lokasi untuk komputer di jaringan dan merutekan lalu lintas di internet. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force untuk menangani masalah kelelahan alamat IPv4 yang telah lama diantisipasi. Microwave Link. Microwave link adalah sistem komunikasi radio titik ke titik melalui gelombang naik yang antara lain digunakan pada sistem backbone telekomunikasi dan transmission link, serta mempunyai fungsi untuk mentransmisikan informasi dari suatu stasiun atau titik ke titik stasiun atau titik lain. Materi 5G. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. 5G jauh lebih cepat dan lebih andal daripada jaringan 4G yang populer saat ini dan berpotensi mengubah cara kita menggunakan internet untuk mengakses aplikasi, jejaring sosial, dan informasi. Segitulah materi yang sudah saya pelajari saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau beberapa kekurangan yang tidak saya sadari. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.